Kalau misalkan emang Rani punya salah sama papa, apapun salahnya Rani, mau dosanya Rani seperti apapun, Rani minta maaf banget gitu. Cuma kali ini Rani pengen bener-bener bahagia bersama pilihan Rani. Untuk Mas Vicky sendiri, aku minta kamu sabar sama aku, sabar dengan semua masalah yang ada di diri aku. Jujur masih ada rasa takut mah, kalau apa ya, kalau misalkan dia mau menggagalkan semuanya itu, karena masalah aku ada datang terus gitu. Balik lagi aku nyerahin semua ke kamu, semua keputusan ada di Mas Vicky. Dan mudah-mudahan kalau papa nonton ini, saya cuma minta restu. Bismillah, mudah-mudahan Rani minta maaf kalau Rani punya salah. Rani minta maaf. Kalina, Mama Emma ya, turut prihatin juga nih ya, pernikahannya batal 21 Februari ini ya. Ya aku kaget sih dengernya pertama kali. Terus kan kita juga udah nyiapin data mau bikin konten-konten, event-event gitu kan. Boleh tahu nggak sih kenapa kira-kira itu? Sebelumnya saya minta maaf untuk masalah yang ada gitu ya. Kayak kenapa tanggal 21 ini pernikahan itu ditiadakan, karena ada masalah itu dari keluarga aku gitu. Dan ada mama di sini juga. Kenapa juga aku ngajak Mama Emma? Karena maksudnya biar ada perwakilan dari keluarga Mas Vicky, dan aku minta maaf juga sama Mama, karena juga Mama juga kan udah nyiapin banyak gitu kan, nyiapin kayak dari baju, dari waktu dan semuanya kayak gitu. Dan kalau untuk yang lainnya kan juga aku minta maaf untuk TV, stasiun TV juga yang kan kita juga mau live, ya kan. Terus sama Arafi, Rans Entertainment yang juga mau membantu kami gitu. Dan yang terpenting aku juga minta maaf sama Mas Vicky gitu. Dan yang pasti semua ini taruhlah kesalahan dari pihak aku gitu. Intinya sih aku ada berkas-berkas yang belum selesai. Kan kalau misalkan perempuan itu menikah itu harus ada wali. Nah, walinya ini harus dari bapak kandung saya gitu. Cuma memang udah berapa hari belakangan ini saya coba hubungin papa juga kan nggak bisa gitu. Yang saya coba WhatsApp papa juga, saya udah coba hubungin beliau lah intinya. Cuma memang ya apa ya, permasalahan saya sama yang permasalahan yang ada sekarang ini gimana ke depannya juga saya juga belum tahu ya, karena mungkin ya apa ya bingung juga sih aku saat jujur. Kan tanggalnya kan udah di set, udah cukup lama, maksudnya udah beberapa bulan di set gitu, tapi memang istilahnya persetujuannya belum diberikan lah intinya gitu. Dari lama atau mendadak berubah, atau memang dari sebelumnya memang belum mendapatkan restu. Nah itu dia apa ya makanya tadi kenapa saya bilang saya minta maaf sama Mas Vicky juga, karena dia tuh laki-laki yang sabar banget, yang sudah banyak menerima kekurangan yang ada dalam diri aku, dalam keluarga aku. Kayak kalau pas lagi kemarin-kemarin dari lamaran, terus pengajian, banyak orang yang bertanya kenapa sih cuma keluarga dari Mas Vicky aja, cuma ibunya Mas Vicky aja yang datang, keluarganya adik-adiknya kenapa dari keluarga kalian nggak datang. Jadi memang saya udah coba untuk minta dari keluarga besar saya untuk datang, terus dan juga saya juga kalau dari pihak papa lah ya, kalau dari pihak papa
kalau dari pihak mama, memang kalau mama saya juga sakit. Memang sakitnya tuh bukan sakit yang main-main, yang flu atau batuk, nggak sekedar gitu doang gitu. Memang sakitnya berat yang sampai beliau juga 1,5 tahun juga nggak bisa bangun dari rumah sakit, dari kasur gitu. Tapi kalau dari pihak papa, ya ini permasalahannya antara bapak dan anak yang harus saya juga selesaikan nantinya bagaimana gitu. Dan kalau untuk Mas Vicky-nya sendiri ya, dia memang udah sabar banget sih sama saya. Cuma ya permasalahannya antara papa kamu dengan kamu gitu, atau dengan sosok Vicky Prasetyo gitu, atau gimana? Nah, itu yang sampai detik ini juga aku juga belum tahu kenapa papa juga belum mau menandatangani, belum mau saya sih udah hubungin lah intinya gitu, belum mau membalas SMS, WhatsApp saya kayak gitu. Jadi ya tahu lah. Blank. Ya itu pengalaman aku juga dulu waktu pernah, aku kan married juga, kadang-kadang ya memang keluarga kan kadang-kadang ada sensitif biasanya kalau masalah pernikahan dari pihak aku atau dari pihak istri gitu. Kadang-kadang kan terjadi ya mama ya. Iya tapi maksudnya gini loh, saya tuh berapa tahun belakangan mungkin orang bilang, kalian juga kan setelah sama papanya Haska udah pernah nikah gitu, udah pernah nikah berapa kali lagi gitu, terus gagal lagi gitu. Anggap kesalahan ada di saya. Tapi kali ini saya benar-benar yang sudah menemukan kebahagiaan bersama seseorang yang benar-benar saya merasa saya mau menghabiskan sisa hidup saya bersama orang itu. Dan kasarnya kalau misalnya tanggal 21 ini cuma tinggal kayak 2 hari lagi gitu. Tapi kok ada aja sih halangan gitu. Kenapa sih gitu? Kayak apakah seorang Kalina ini nggak berhak untuk bahagia? Apakah sosok Kalina itu memang harusnya memang sendiri gitu? Jadi pertanyaan itu yang setelah yang berapa belakangan kemarin tuh saya pikirin gitu, dan sekarang kepikiran lagi karena halangan ini ada aja lagi gitu. Saya cuma pengen kok ngabdiin hidup saya sama suami saya, dan alhamdulillah Mama Emma juga baik banget sama saya, menganggap saya seperti anak kandungnya sendiri gitu. Dan saya merasa, saya jujur saya shock juga gitu, karena maksudnya harus dapat tanda tangan dari bapak. Saya ngerti itu, cuma ya itu saya udah coba hubungan bapak saya tapi belum ada jawaban lagi gitu sampai sekarang. Dan kalau misalkan memang aku kalau dipanggil di rumah kan Rani, kalau misalkan emang Rani punya salah sama papa, Rani punya salah, apapun salahnya Rani, mau dosanya Rani seperti apapun, Rani minta maaf banget gitu. Cuma kali ini Rani pengen bener-bener bahagia bersama pilihan Rani, bener-bener pengen hidup, mengabdikan hidup sama suami Rani gitu. Dan capek gitu loh dengan semua masalah yang ada. Dan saya merasakan saat ini tuh kayak saya ada di lingkungan keluarga yang benar-benar kayak ada keluarga lagi gitu loh, yang selama ini aku tuh ngerasa aku benar-benar sendiri, dan sekarang ada sosok ibu lagi, walaupun bukan berarti satu udah nggak ada ibu ya, cuma kan mama sakit gitu, dan ada ibu yang memperhatikan saya, ada calon suami yang juga benar-benar tulus sama saya, menerima kekurangan saya, bukan kelebihan saya, tapi menerima kekurangan saya. Tapi kok udah aja halangan gitu loh. Apa sebegitu besarkah kesalahan yang Rani punya? Bener, kalau misalnya papa nonton ini semua, Rani minta maaf banget. Rani cuma minta restunya, Rani cuma minta ya mungkin kalau misalkan memang benar kali ya, kalau misalkan orang tua bilang kalau misalkan restu orang tua tuh penting gitu. Dan sekarang Rani mohon papa restuin Rani, itu aja. Capek nangis kok. Sedih juga sih dengernya ya mama ya. Maksudnya
di hari yang mestinya hari bahagia juga kan ya. Tapi kalau boleh tahu itu sebenarnya udah lama atau baru-baru ini aja gitu? Maksudnya ada isu dengan orang tuanya Kalina? Kalau sama papa sendiri sih, apa ya, saya nggak mau menjelekkan juga keluarga ya, pokoknya lama gitu. Ini masalah baru atau memang dari lama udah terjadi gitu? Ya namanya anak sama orang tua pasti ada masalah ya. Anak sama orang tua pasti ada masalah, dan sekarang cuma apapun masalahnya itu kan seperti yang tadi saya bilang, saya mau bahagia, itu aja. Dan kalaupun memang aku punya salah, mau siapapun yang salah, anggap aja aku yang salah, aku minta maaf dan aku cuma minta restunya aja. Nah, mungkin kan orang bertanya, kan pernah nikah juga sebelumnya dan itu kan nggak ada masalah, terus tapi kenapa mendadak sekarang ini yang dengan Vicky Prasetyo? Karena pernikahan kedua itu memang papa yang minta aku untuk cepat menikah, dan memang itu faktanya. Saya mau bersumpah demi apapun juga saya berani. Yang ketiga, memang itu pernikahan secara agama aja, nikah siri. Jadi kan ibaratnya masih bisa dipakai wali hakim. Tapi kalau misalkan pernikahan secara agama, karena aku sama Vicky kita bukan cuma pengen nikah agama gitu, tapi kita benar-benar pengen nikah resmi yang dicatat di negara gitu. Nah, itu dari KUA membutuhkan tanda tangan papa, kayak apa namanya sih, tanda tangan orang tua. Kalau misalkan ayah tuh nggak ada gitu, ayah tuh nggak mau datang atau ayah nggak bisa datang atau ada halangan gitu. Di sini pun aku udah SMS papa, aku bilang, "Assalamualaikum Pak, maaf ganggu, Rani tahu papa kesel sama Rani, tapi sebentar lagi Rani nikah, dan seperti berapa hari lalu Rani minta restu dan izin papa. Kali ini Rani minta tolong papa bantu anak papa untuk tanda tangan di surat wali agar papa bisa kasih izin orang lain jadi wali hakim untuk Rani. Rani nggak mau nyusahin papa lagi. Rani mohon sekali ini papa bantu anak papa, walaupun sejujurnya Rani tetap berharap papa yang jadi wali Rani tanpa harus ada wali hakim. Wassalamualaikum." Jadi tapi belum ada balasan, dan jujur sih aku minta maaf banget sama mama, karena maksudnya jadi makin apa ya Maya, ada rasa gimana sih, ini bukannya kita kayak mau bikin acara terus udah gitu yang bisa, ini acara besar gitu loh, kayak menentukan masa depan aku gitu. Dan aku pribadi pasti nggak enak sama keluarga besar dari mama Emma juga, terus sama semuanya. Terus karena memang masalah ini dari pihak aku adanya. Terus untuk Mas Vicky sendiri, aku minta kamu sabar sama aku, sabar dengan semua masalah yang ada di diri aku. Jujur masih ada rasa takut mah, kok apa ya? Kalau misalkan dia mau menggagalkan semuanya itu, karena masalah aku ada datang terus gitu. Kayak kemarin, maaf banget, Mama tahu Aska juga nggak mau dilibatkan dengan hubungan Mama sama Om Vicky, tapi pasti kan banyak orang yang melihat mungkin masa lalunya dan masa lalunya Mas Vicky, dan sekarang dari Papa juga yang belum ada kayak gini. Jadi yang sabar sama aku ya sayangnya, tapi balik lagi aku nyerahin semua ke kamu, semua keputusan ada di Mas Vicky. Kalau dari ya aku lihat si Vicky kan mestinya juga orangnya sabar ya, moga-moga masih inilah gitu. Memang ya tentunya masalah ini kan harus pasti ada solusinya mungkin nanti ya. Dan ya moga-moga si Vicky juga, Vicky orangnya kan cukup sabar ya Mama ya.
cukup inilah, dia setia kalau sama temen juga setia kawan. Kalau aku pikir sih mungkin kalau dari Mama Emma sendiri gimana kira-kira waktu dengar beritanya? Ngedengar beritanya sih ini. 2 hari yang lalu. Ya. Kita dikumpulkan semua sama Vicky. Tolong adik-adik keluarga datang gitu. Ada yang mau dibicarakan. Nah Bella tuh kaget, ada apa ya? Gitu. Ya nggak tahu, coba aja datang dari Cikarang ke Bekasi kan deket. Ya coba aja berkumpul apa, kirain tuh meeting internal biasa kan. Bagian kamu ini gitu kan. Biasa kan kayak gitu, tiba-tiba ada hal yang yang dibicarakan. Seperti itu. Nah reaksi Mama sendiri awalnya gimana? Maksudnya udah ini kan H-3 berarti ya? Iya. H-2. Ya, waktu dengar beritanya H-3 4 ya? H-4 ya? H-4. Itu gimana? Iya, kalau Mama kan udah sering dapat berita itu bukan sekali aja yang berita yang tidak baik ya. Gitu. Jadi mungkin kalau buat Mama sih menghadapinya sudah bisa menahan gitu. Cuma yang Mama khawatirin tuh, yang Mama bisa merasakan itu pasti masyarakat di luar pasti menghujat keluarga kita, dalam arti pasti nih kesalahan ini ada di keluarga Vicky. Itu aja sih sebenarnya sih, saya sih sangat disayangkan lebih kepada itu aja, cuma saya nggak berani ngomong sama Vicky seperti itu. Tapi hati kecil saya pasti semua menyalahkan keluarga kami. Makanya maaf aku potongnya Mama, kayak kenapa Mama juga aku minta untuk ikut di sini karena memang dari hati aku juga yang paling dalam, aku juga mau minta maaf sama Mama, itu aja gitu. Jadi yang apa ya, bingung aku kok mau ngomong apa juga. Mungkin ya kalau nggak ada yang salah, nggak ada yang apa kali ya Mama ya, mungkin ya, maksudnya ya anggap aja ya namanya ada kejadian aja lah gitu kan, nggak ada yang prediksi juga. Bahkan sekarang kayak aku mau ngobrol sama Mas Vicky aja aku takut. Kayak karena maksudnya semua bertubi-tubi itu dari. Kalau boleh tahu tanggapan Mas Vicky gimana? Maksudnya dia belum ada komentar apa-apa lagi. Dia cuma diam aja. Belum ada omongan apa, dan gini loh. Karena kan buat dia kan punya tanggung jawab ke banyak pihak dia juga. Makanya tadi aku bilang aku minta maaf untuk semua vendor AA, Arafi, semualah yang membantu kita. Saya minta maaf karena akhirnya diundur, dan saya tahu banget bagaimana sifat calon suami saya. Dia itu kalau sudah diam, saya mendingan dia ngomel-ngomel, ngomong apa segala macam daripada dia diam gitu. Karena kalau dia diam itu yang susah ditebak tuh. Dan itu yang saya takutin, makanya balik lagi. Kenapa juga ada obrolan antara Korofi sama aku di sini juga kan, karena aku tahu Koko juga kan sahabatnya calon suami saya gitu. Jadi ya paling enggak di saat dia tahu aku ke Koko juga, bahwa saya juga minta maaf juga sama dia gitu. Dia sih kemarin sempat ngasih tahu, dia nelpon. Kan soalnya kan kita memang akan ada bikin konten juga apa segala macam kan. Terus bro ini kayaknya ada kabar kurang bagus katanya, dia bilang. Terus mungkin acaranya belum bisa dilaksanakan, dia bilang. Saya bilang sama dia, ya saya pertama bilang turut prihatin ya. Maksudnya tentunya ya apapun kan pasti ada efeknya gitu, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang gimana gitu. Terus saya bilang sama dia, ya mungkin memang masih ada PR, mungkin asal sabar aja gitu. Namanya Tuhan kan pasti kalau memang masih ada PR sedikit-sedikit ya, ada kerikil-kerikil sedikit, ada PR sedikit-sedikit yang mesti dibereskan ya dibereskan gitu. Terus saya bilang, iya bro, tapi kan
dia punya tanggung jawab kan, dia bilang dia bingung juga nih gitu. Itu yang gak enak juga kok dari akunya. Jadi bagaimana, maaf aku potongnya kok, gimana kok juga jadi posisi aku gitu kan, pasti kan kayak beban sendiri kok gitu loh. Ya saya bilang sama dia, aku bilang sama dia, ya orang juga pasti ngerti lah. Ini kan nggak ada yang kepengen ini terjadi gitu. Terus ya kebetulan ini lagi sibuk sih, kemarin ada syuting segala macam. Ya udah bro, nanti gue coba ini deh. Gue sih masih mau cari tahu bener katanya gimana sih ini, apa benar-benar harus batal atau gimana kata dia. Terus ya udah, tapi terus kemarin akhirnya dia via WhatsApp bilang memang mundur ya. Bukan dia mesti kasih tahu semua kan, termasuk ke aku juga vendor, kan. ya. Iya. Oke. Harus batal dulu katanya karena belum bisa dilaksanakan intinya. Terus, ya tapi kayaknya dia mestinya cukup pengertian lah kali. Aku masih positif berpikir bahwa dia tipe pejuang lagi. Dia kan tipe yang selalu memperjuangkan apa yang dia cintai lah intinya gitu. Bismillah. Ya mudah-mudahan kok, makanya balik lagi kan, ibaratnya kalau masalah dari sisi aku tuh kan bertubi-tubi banget ya kok ya. Jadi yang ada rasa nggak enaknya juga, maksudnya yang sesabar-sabar ya mama juga tau lah anak mama kayak gimana, yang dia sabar tapi di saat yang masalah yang kemarin juga kan akhirnya capek gitu kan, ada titik capeknya pastinya gitu. Dan aku mudah-mudahan dia belum ada di titik capeknya itu gitu loh. Jadi yang Mama sempat bicara sama Vicky. aku aja belum banyak ngomong tentang masalah. Belum begitu banyak. Banyak diem ya Mas? Iya, belum begitu banyak berpikir ini kan masalahnya kalau menurut mama kan gampang lah, sepele lah, pasti ini terselesaikan gitu. Buat mama sih nggak begitu khawatir gitu. Toh mereka kan yang penting kan ada kekuatan cinta mereka berdua yang nggak bisa digoyangkan. Iya, badai-badai apapun ya bisa kalian lewati lah berdua. Kalau mama kan sisa ngikutin aja, yang ngejalanin kan mereka berdua ya. Walaupun saya sekuat apa, tapi kalau merekanya berdua udah nggak ada tujuan ya kan repot. Tapi kan mereka ini berdua tujuannya sangat kuat gitu ya. Saya sih merasa aman aja. Tanggapan dari keluarga Vicky sendiri juga aman-aman aja, maksudnya dari keluarga besar gitu. Iya, udah cukup mengerti, sudah cukup mengerti. Memang kan permasalahannya udah ada ya Kalina ya. Maksudnya sebelum Kalina mengenal keluarga kita sudah ada masalah ini, seperti itu. Ya, kurang lebih gitu. Seperti itu. Saya juga kan ingin kenal sama keluarganya ini gitu kan. Saya juga karena dari keluarga laki-laki paling tidak ada komunikasi seperti apa. Saya udah ngomong sama Vicky, tolong dong mama minta nomor handphonenya, mama mau telepon karena kan kita dari laki-laki takutnya kok sombong banget sih keluarganya, nggak ada kata apapun tapi memang tidak ada jalan untuk ke sana untuk saya gitu. Saya sih udah menawarkan sama Vicky. Jadi kalau ke depannya dari pihak keluarga dari Mama Emma maupun dari keluarga besar Vicky tetap pengen lah intinya, maksudnya tetap menganggap ini kalau bisa diselesaikan ya selesaikan. Oh iya, kita jalan terus lah, pastinya gitu. Seperti itu ya Kalina kalau untuk Mama gitu. Untuk keluarga besar kita. Yang kita belum tahu Vicky-nya responnya seperti apa atau gimana gitu ya. Yang mungkin itu yang makanya aku juga belum bisa berkomunikasi dengan baik juga kan, maksud sama Mas Vicky-nya gitu. Yang kayak tadi aku bilang, kalaupun kita ketemu juga ini aja dia masih sibuk banget gitu, masih lagi aku juga belum sempat ketemu ngobrol lagi gitu karena dia masih banyak program yang harus diselesaikan juga kan, dia syuting juga gitu. Jadi akhirnya ya udah aku pasrah gitu, maksudnya ya mudah-mudahan sayang kamu tuh punya sabar yang lebih sedikit lagi untuk kita berdua lah gitu. Kalau aku pribadi kan aku perempuan ya, aku mau tinggal nerima aja, tinggal ngikutin apa kata laki-laki gitu. Jadi ya kalau sampai Mas Vicky juga menemukan
titik capek, ya aku harus buat apa. Tapi kalau misalkan ya enggak lah, kamu harus bisa mempertahankan. Kalau ya makanya aku bilang kalau misalkan emang bener nggak Rofi, harus bisa mempertahankan gitu loh. Ya kalau aku pasti mah maksudnya kayak gini, karena aku kalau berhubungan gitu pasti aku tuh komit dengan hubungan aku gitu. Cuma memang permasalahannya itu yang memang ada dari keluarga. Bukan, aku tidak bilang lagi menjelekkan atau apa ya, tapi pada kenyataannya memang berkas yang harus ditandatangani itu tinggal itu aja sih, tinggal tanda tangan aja, atau tinggal kalau misalkan dari pihak papa aku mau untuk mewalikan dirinya sendiri gitu loh, jangan aku nggak perlu yang lain gitu. Tapi kalau berarti kecuali nikah siri yang mungkin tidak butuh itu memang, ya. Iya, jadi gini mah, memang aku juga udah ngobrol juga sama pihak dari KUA gitu. Nggak bisa kalau misalkan diwakilkan, tapi kan ini memang untuk negara ya mah ya. Jadi kalau untuk negara juga kan memang harus adanya dari orang tua, dari ayah gitu. Kalau misalkan memang tidak ada ya papa nggak bisa datang, ya harus ada tanda tangan gitu loh kok. Karena papa saya masih hidup gitu. Kecuali maaf ya kalau papa saya udah nggak ada baru bisa, karena kan memang sudah tidak ada orangnya mau diapain gitu. Tapi kalau ini kan masih ada, jadi harus bisa. Tapi dari Kalina masih tetap ini kan, masih tetap semangat untuk Insya Allah, karena memang dari awal niatnya saya tuh memang saya mau kalau Vicky Prasetyo itu menjadi terakhir untuk saya, itu aja. Bukan berarti orang pada bilang Kalina kebucinan, kayaknya bucin juga sama pasangan sendiri kan gitu. Memang inilah saya gitu. Saya mau mengabdikan hidup saya sama suami saya nantinya gitu, sama calon suami saya, yaitu kan Mas Vicky. Ya nggak usah terlalu berpikir jauh-jauh, berpikir positif dulu aja ya tante ya. Kadang gini loh kok, apa ya? Mungkin aku sudah terlalu sering ditimpa masalah kali ya. Jadi kayaknya ada rasa takut, ada rasa apa kayak gitu. Dan juga saya ngobrol sama Mas Vicky aja, obrolannya kayak kita udah mulai agak apa ya, mungkin juga dia juga stres pasti kan ya Maya gitu, harus ngadepin banyak orang untuk ngasih tahu bahwa ini kan ditunda atau di cancel atau apalah, nanti kan mesti menjelaskan lagi gitu ya. Tapi ya dinamika kehidupan nggak bisa diapa-apain lagi kan. Mungkin juga ya mungkin ada baiknya juga untuk apa istilahnya lebih silaturahmi lagi ke papa misalnya, lebih. Betul. Saya sih akan introspeksi diri saya juga, dan saya selalu introspeksi sama diri sendiri. Mungkin setiap masalah yang ada mungkin memang ada kesalahan atau apapun untuk pada diri saya, dan itu akan menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Jadi saya tuh coba untuk berpikir positif saat ini, dan saya juga coba untuk menenangkan diri saya sendiri dulu, Mas Vicky juga biar dia tenangin dirinya dulu sampai akhirnya kita nih jadinya gimana gitu aja sih. Oke, jadi per hari ini belum ada keputusan seperti apa ya, tapi yang jelas yang pasti tanggal 21 itu 21 Februari nanti udah jelas batal dilaksanakan karena memang secara administrasi tidak mungkin dilakukan lah gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Ya, thank you udah klarifikasi masalah ini, karena aku pikir juga aku pengen, karena Vicky kan sahabat juga ya, maksudnya ya saya tahu kan pasti dia dapat tekanan juga kan kondisi seperti ini gitu kan. Terus orang-orang pasti kan yang seperti Mama Emma bilang, netizen mungkin berpikirnya kayak wah Vicky lagi nih gitu. Mungkin dengan kayak gini kan lebih clear, lebih jelas. Saya juga ngelakuin ini juga kita ini kan supaya orang jadi lebih tahu gitu sebenarnya ada apa sih gitu, dan pasti kita juga ngarepin doanya semua supaya bisa terlaksana segera dikit lagi lah ya Mama ya. Pasti ada jalan keluarnya. Ya kita doakan yang terbaik. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Kalina untuk orang tua atau untuk keluarga? Ya pokoknya sama seperti tadi di awal saya bilang, untuk papa kasih restu Rani, dan sejujurnya Rani tetap berharap papa menjadi wali Rani, bukan pakai wali hakim atau cuma papa menantanganin berkas dan apapun itu gitu. Karena Rani pengen bahagia bersama orang yang Rani cintai.
Dan orang yang Rara cinta itu adalah Vicky Prasetyo. Dan mudah-mudahan kalau papa nonton ini, saya cuma minta restu. Udah, itu aja. Karena bagaimanapun juga, tugas seorang ayah yang terakhir untuk putrinya adalah menikahkan putrinya. Dan aku berharap banget papa mau menikahkan aku dengan Vicky. Bukan dengan wali yang lain. Itu aja. Bismillah, mudah-mudahan. Rani minta maaf kalau Rani punya salah. Rani minta maaf. Amin nih, kita sama-sama doain sama Mama ya. Ya kita berharap yang terbaik aja lah Kalina. Optimis aja. Kalau niatnya baik, nanti juga ada jalan. Kalau belum sekarang, mungkin besok. Terus Vicky kan orangnya juga pinter ngambil hati orang. Iya. Mungkin kalau keluarganya Kalina udah ketemu, udah ngobrol, mungkin lebih membantu lah kalau sampai ada masalah gitu. Nah, aku doain deh bener-bener. Soalnya pengen ngeliat happy ending lah ya. Iya. Kita udah pengen tuh datang ke nikahan, udah siap semua segala macam. Mau ngelihat Vicky happy ending sama Kalina berdua. Bismillah ya, kok mudah-mudahan ya, maksudnya apa sih masalah yang saat ini ada bisa diselesaikan juga, maksudnya juga dari mama juga mudah-mudahan apa sih gini loh kan, yang masalah ini kan bukan ada di keluarganya mama, tapi dari antara aku, Mas Vicky dan keluarga aku gitu. Jadi sekali lagi minta maaf, aku minta maaf sama mama gitu. Aku di sini yang punya banyak salah. Mudah-mudahan apa yang ada sekarang ini menjadi kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Bismillah aja sih. Amin. Untuk akunya juga, untuk bisa lebih introspeksi diri, mungkin memang aku juga harus bisa lebih dekat lagi dengan keluarga atau bagaimana ya. Walaupun selama ini kalau pembelaan aku tuh, aku selalu bela diri yang namanya aku udah merasa lebih baik kok sama keluarga begini-gini, tapi mungkin aja masih ada kurangnya gitu. Ya balik lagi ya, kayak seperti yang aku bilang, aku akan introspeksi diri lagi apa yang kurang dari diri aku. Ya kalau batu aja kan kalahnya sama air kan, ditetesin pelan-pelan dengan kasih sayang, dengan harapan, dengan optimisme. Moga-moga semua permasalahan jadi lunak, jadi lancar lagi. Buruan, jadi kita bisa datang ke nikahannya Mama ya. Udah siap-siap ya. Udah siap-siap. Oke, thank you udah ngobrol-ngobrol. Moga-moga jadi clear juga ya masalahnya. Kalau orang-orang yang nanya apa, biar tahu juga. Dan moga-moga pihak-pihak semuanya bisa saling tergerak untuk melaksanakan hari pernikahan. Aku sih masih optimis bisa terjadi. Bismillah. Amin. Thank you, makasih.